Persoalannya ketika baru menyorot, baru mau bertanya, tiba-tiba bodyguard ini sudah mengancam. Jurnalis ini cepat beredarnya. Tek langsung nggak sampai setengah jam masuk ke berita di televisi kan. Teman-teman media ini tetap gelisah juga karena ancaman ini kesannya serius karena pikirnya ini anggota TNI ini. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. wah, pengacara kondang. Pengacara kondang. Lagi tren. Selalu tren. Terlalu tren. Pengacara muda, eksentrik, kondang. Posisi apa pengacara bingung. Oh iya. Aslinya beliau itu bercita-cita menjadi penyair. Penyair. Masuknya ke dunia pengacara. Iya. Karena lewat kata-kata yang akan menenteramkan dunia. Dia. Gak jauh beda. Enggak jauh beda. Siapa tuh? Leo, Bang Leo, Mas Leo sebenarnya. Kok Nama? salah iki? Hah? Salah iki. Enggak bener namanya Leo. Salah. Salah. Hah? Salah. Leo siapa? Diolipa. Diolepa. Diolipa. Panggilannya siapa? Deo, bukan Leo ya? Bukan. Oh, salah. Nggak apa-apa, itu Leo juga bagus. Bener juga kan? namanya. Sikut Leo. Iya. Dibaleni lagi. Nah, terus lanjut. Lanjut Lanjut Leo. aja. Nah, panggilannya Leo kok Deo. Deo Leo kan beda tipis. Tipis aja gitu. Kalau Leo kan Macan. Macan. Nah, ya karena beliau selalu jadi macan. Nah. Galak. Enggak. Mengerikan. Tapi sudah jinak. Ya. Di dunia pengacara biasa macan. Jadi Ya. dalam bagaimana kita kemudian memenangkan sebuah perkara. Tapi bukan menang, menegakkan. Sebenarnya tepatnya. Begitu ya Mas Dio ya? Betul, Pak. Mas Dio aslinya mana sebenarnya? Asli saya ini bapak dari Yogyakarta. Jakarta. Kalau ibu dari Jawa Timur, Jombang, Tebuireng. Jadi Jawa dua-duanya. Jawa, iya. Karena tentara, saya lahir di Jakarta. Lahir di ya. Jakarta loh. Jakarta. Orang Betawi. Iya. Cuman besarnya di No. di Minahasa. Minahasa lo. Bitung. Wah, Manado. makan ikan. Makang. Iya. Iya. Sekarang lagi megang kasus apa, Mas? Kasus Nah, menangani namanya. menangani. Megang Sama menangani beda. beda. Oh, beda. Tapi sama-sama pakai tangan. Oh iya. Megang itu cenderungnya erat ya, Mas ya? Iya. Erat. Iya. Megang itu erat. Kalau nangani itu menangani itu sama-sama erat. Iya. Sebenarnya cari kata yang tepat apa itu selain megang sama menangani itu apa itu kira-kira tuh ya? Kayaknya. Itu nggak gampang itu. Hah? Nggak gampang. Dalilnya harus jelas. Jelas makanya apakah menangani, apakah megang, apakah kita mengurus. Nah, jadi mengurus perkara namanya. Ya, itu lebih pas. Tapi menangani umum juga orang mengatakan itu. Gitu. Iya. Berperkara. Iya. Menangani perkara. Mengurus perkara. Yang benar mengurus itu. Iya, Mengurus ya? Yang benar ya. Kesannya KTP kalau mengurus. Kalau menangani itu tangan kita yang Iya, bekerja, iya, kan? iya. Kalau mengurus itu pikiran sama tangan Semuanya masuk. bekerja. Mengurus ya. Masuk akal. Mencintai beda ya. Beda. Kalau mencintai apa tuh bang? Mencintai dan menyayangi beda lagi. Beda lagi. Tergantung hari dan kepentingan. Ya. Iya. Dia nih. Ini Mas Dio dengar kasus yang lagi meledak viral. Iya. Soal Atta Halilintar. Iya. Bodyguard. Wah, Iya. bodyguard kayak Ya. atau gimana walau-walau kita tanyakan. Itu gimana cerita ringkasnya aja. Kita nggak masuk ke pokok perkara. Gimana ceritanya? Jadi kalau sebenarnya bukan Atta Halilintarnya ya, Iya, bodyguard. tapi bodyguardnya Iya, ya. bodyguard. Jadi ada sebegitu beberapa media sedang meliput namanya infotainment ya, termasuk Britanis juga meliput tentang proses pelaporan Atta Halilintar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik cyber yang diduga dilakukan oleh netizen. Oke. Jadi Atta Halilintar datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan. Dalam proses melaporkan ini kan tentu adanya BAP sederhana kan, BAP laporan. Jadi Atta Halilintar itu datang ke atas didampingi oleh bodyguardnya. Nah,
Nah, media tentunya namanya dia artis terkenal, kemudian mungkin menjadi daya tarik kan. Jadi dikejarlah oleh teman-teman media. Persoalannya teman media ini kan menunggu dari pagi, siang, sore gitu menunggu. Nah, ketika proses kemudian Atta Halilintar dan bodyguardnya ini turun dari tangga Polres, kan tentunya media banyak itu. Jangankan Atta Halilintar, siapapun kalau yang memang menjadi berita ketika turun keluar dari mana semua pasti disetting oleh media. Jadi nggak cuma Atta Halilintar lah ya, siapapun juga yang kemudian menarik sebagai pemberitaan, pasti sorot media. Public figure juga gitu. Siapapun dia. Bang Bayu juga kalau kena proses hukum yang menarik juga pasti media akan mengejar. Turun tangga pasti dikejar. Demikian juga oleh Atta Halilintar, oleh media ini kemudian mereka mencoba menyorot yang namanya si Atta Halilintar ini. Persoalannya ketika baru menyorot, baru mau bertanya, tiba-tiba bodyguard ini sudah mengancam. Barang siapa, begitu ancamannya kira-kira begitu kan. Barang siapa dengan sesuka hatinya mau coba-coba memotret saya, mensyuting saya, maksudnya pribadinya si bodyguard ini kan, sekali masuk TV nanti salah satu dari media saya culik. Kira-kira begitu bahasanya. Itu bahasa dari saya kan, tapi kira-kira begitu. Nah, ketika proses itu berlangsung tentunya sayangnya yang nyorot semua media. Jadi syuting benar-benar ini jadi perkara benar karena ini ancaman itu kan, pengancaman kan ada deliknya, delik pidana, langsung menjadi delik pidana murni, yaitu pengancaman. Jadi kaget nih teman media shock, akhirnya mau bertanya nggak jadi tanya, malah bingung mereka. Ini ceritanya. Malah jadi berita baru. Jadi berita baru begitu. Jadi akhirnya mereka ini kemudian merasa terancam, akhirnya keluh kesah ini. Keluh kesah di wilayah jurnalis ini cepat beredarnya. Tek langsung nggak sampai setengah jam masuk ke berita di televisi kan. Sehingga menjadilah berita yang kemudian memviralkan diri itu berita itu. Bagus juga gitu kan. Jadi ada satu perkara baru yang kemudian bisa di-shoot berulang-ulang nanti. Nambah gawean lagi judulnya ya. Gawean buat siapa? Ya buat teman-teman media gitu kan, karena nanti ada konten-konten baru kan, karena setiap pemberitaan itu kan adalah konten sebenarnya. Jadi betul. Konten baru nih. Nah, ketika disorot inilah jadi penting. Jadi ketika kemudian ini ramai, teman-teman media ini tetap gelisah juga karena ancaman ini kesannya serius karena pikirnya ini anggota TNI ini diduga. Pikirnya juga ini jangan-jangan preman. Pikirnya juga jangan-jangan ini anggota polisi atau brimob. Pikiran ini kan berkecamuk di masing-masing kepalanya para media ini kan, sehingga mereka sepakat udah kita daripada pusing kita bikin laporan polisi aja deh. Gitu. Akhirnya mereka sepakat membuat laporan polisi. Tapi siapa pengacaranya? Persoalannya di infotainment ini ada kelompok namanya AJV, Aliansi Jurnalis Video AJV. Pas AJV ini memang dari dulu kuasa hukumnya saya, karena ada kelompoknya, ada entitasnya terdaftar, kemudian mereka punya kantor dan saya kuasa hukumnya dan pembinanya. Aliansi Jurnalis Video AJV ini. Akhirnya mereka tentunya pasti lapor ke saya kan. Udah, kalian maunya apa teman-teman media? Bang, kita harus laporkan karena satu hal ini adalah pengancaman. Hal kedua ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang pers. Karena undang-undang pers kan barang siapa berusaha menghalang-halangi atau mengini sehingga pers nggak bisa bekerja, bisa dipidana. Jadi combine antara KUHP, jungtonya adalah undang-undang pers. Itu pasalnya udah pasti dapat. Nah, tinggal apakah niatan dari teman-teman ini berniat melaporkan ke kepolisian apa tidak? Jawabannya niat semua. Semua yang berasa terancam ini akhirnya niat melaporkan. Ya sudah, kita putuskan laporkanlah. Nah, akhirnya saya mendampingi mereka membuat laporan. Yang dilaporkan tentunya adalah bodyguard yang mengancam tadi. Kita bikin laporan di Polres Jakarta Selatan, sudah jadi laporannya. Kemudian Kamis ini kita berproses untuk diperiksa para saksi korban namanya kan, semuanya korban ini kan. Jadi ketika diperiksa nanti di Kamis ini. Nah, sayangnya begini. Ini Atta Halilintar ini kan punya persoalan dengan netizen. Dia melaporkan netizen untuk tujuannya supaya netizen ini menjadi
tersangka atau terpidana, kan harapannya begitu. Oh iya. Melaporkan bencana. Tapi kemudian ketika dia melaporkan nggak berapa lama bodyguard dilaporkan. Timbang. Walaupun konteksnya berbeda, nggak dalam iya. keterkaitan, tapi nilai beritanya sama. Iya. Nilai keseimbangan satu melapor, satu dilaporkan. Ini kayak karma ini kan. Kita juga pikir jangan-jangan ini kayak karma gitu. Jadi niatan untuk melaporkan dicegah oleh laporan baru. Iya. Tapi kita tanya kepada teman-teman media, ini kita nanti berdamai apa tidak nih kalau dengan mereka sepakat, jangan bang. Gitu. Tanya ke kita, kalau abang bagaimana? Loh, kalau saya kan pertama memandang kepentingan klien. Yang kedua, ini sebenarnya dampak luas. Kalau ini dibiarkan, didamaikan, dampaknya buruk buat kita juga. Setiap ada perkara terhadap media, nanti media berdamai dengan ini. Ya, nanti kemudian, maaf ya, nanti kemudian undang-undang pers ini nggak berlaku nih. Damai-damai aja begitu. Terus ada juga permohonan maaf gitu, maaf dari si bodyguard ini kan. Kalau semua persoalan pidana kemudian selesai dengan maaf, nggak ada nih KUHP gitu. Apalagi nggak ada undang-undang pers kan, ya udah. Ya kita sepakati aja lah, kita jalankan ini proses pembelajaran, proses hukum pembelajaran buat seseorang. Itu yang pertama, yaitu bodyguard. Nah, yang kedua, proses hukum ini akan menjadi contoh presiden atau kemudian contoh moral baru buat teman-teman media kalau bekerja itu tidak diganggu oleh siapapun juga, baik oleh pribadi, privat, maupun oleh institusi, maupun oleh misalnya anggota TNI atau anggota polisi atau siapapun juga. Gitu. Sehingga pers kita nanti akan bebas merdeka menjalankan sesuai prosedurnya, SOP-nya. Karena pers bagaimanapun adalah salah satu tonggak demokrasi. Iya, udah. Tapi aku dari tadi ya, kalau kata-kata hukum itu barang siapa ya. Iya. Padahal paling inget aku yuk Ebit Gad itu. Barangkali. Bedanya laku sama hukum gitu. Nah, barangkali dan barang siapa. Kita juga nggak tahu nih kata barang siapa ini kan kata ejaan bahasa Belanda lama. Bahasa Indonesia yang lama. Jadi ketika konversi bahasa dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia kan dikerjakan tahun 45, 46, 47 tahun. Sehingga kata barang siapa ini adalah kata dari ejaan lama. Barang siapa. Jadi barang siapa ini maksudnya sesiapapun juga. Yang benar itu sesiapapun juga. Atau siapapun juga. Gitu. Jadi cuman kan kemudian jadi barang siapa. Nih, kalau barang siapa kan kalau kata benar-benar kata eksplisit itu barangnya siapa. Ya kan? Barangnya saya, tapi ya kan barang ini kan. Barang ini kan benda. Barang siapa? Makanya sebenarnya benar sesiapapun juga yang begini-begini. Ya, barang siapa menjadi subjek kan? Iya. Makanya tapi karena jadi baku. Iya, udah di bahasa baku. Bahasa baku, tapi bahasa ini benar-benar konotatif. Bukan kata yang kelompok kata yang denotatif, tapi konotatif. Tapi ini kita pakai sebagai kata yang baku di bahasa Indonesia. Tapi dengan tentu suatu bentuk penggabungan yang agak rumit ya, karena satu barang, satu siapa. Barang siapa gitu. Jadi, cuman ini ya udah, ini adalah persoalan-persoalan terjemahan masa lalu. Dan kemudian kita juga terbiasa dengan kata barang siapa itu. Tinggal jadi baku. Iya, jadi baku. Gitu kan. Cuman memang karena orang juga kadang-kadang susah menginterpretasi ini kata barang siapa ini apa maksudnya apa. Makanya saya perjelas barang siapa itu adalah sesiapapun juga atau siapapun juga. Jadi siapa. Barang siapa mencederai. Barang siapa mencintai seseorang gitu, yang sudah punya pasangan. Repot ya. Baiknya jangan sampai ketahuan. Barang siapa ketahuan. Barang bercinta dengan bukan pasangannya. Bener gue barang siapa. Iya. Kan takut barang siapa kan gitu toh. Bukan saya kan gitu toh. Jadi memang sebenarnya kasus sederhana, hati-hatilah prinsipnya orang dalam mengungkapkan. Apalagi kalau konotasinya adalah ancaman. Apalagi bahasa penculikan, bahasa apapun di media sosial ataupun yang tersiar. Apalagi pada media itu sangat hati-hati. Nah, ini peringatan sebenarnya pelajaran buat siapapun. Bahwa tidak
memang lidah tak bertulang, tapi walaupun demikian itu ada lagunya kan? Ya makanya itu. Gimana lagunya tuh Bang Kris? Memang lidah tak bertulang. Ini karya siapa tuh? Si karya siapa? Pak itu udah lama Oh, itu. iya. Lain di mana? Lain di mata, lain di hati. Ya Ismail kan nggak salah. Oh, lain di bibir. Oh, bukan di mata ya? Bang jadi pengacara udah berapa lama Bang? Saya jadi pengacara tahun 98. 98. Jadi lulus tahun 97. Angkatan 97. Saya angkatan 91. Masuknya. Fakultas Hukum 91 masuknya. Fakultas Hukum UI Wah. 91. Tahun 93 masuk Fakultas Psikologi. Oh. UI juga. Kuliah beriringan. Tahu nggak kalau zaman itu tuh UMPTN dibatasi Mas? Tahu. Tahu nggak arti kata serakah tahu? Tahu. Oh iya. Dia serakah. Jadi Bahkan begini. tempat lain orang kok kuliah UI yang lainnya susah loh Nggak Mas. boleh. Iya. Nggak boleh cuman saya dipanggil sama rektor. Wah, iya. Kasus. Jadi ada beberapa yang kuliah-kuliah kayak begitu tuh, kuliah serakah gitu dipanggil rektor. Beberapa suruh milih. Pas saya dipanggil tahun 96. Mau tamat mau sidang Fakultas Hukum kan. Ditanya sama rektor ini. Rektornya nanya, nih kan dekan udah ngasih ini, udah rektor aja ini tanya rektor. Kenapa kok Anda kuliah 2? Harusnya kan Anda kan 1 saja. Kemudian ini juga kan Anda nilainya juga jelek-jelek semua gitu. Dua-duanya jelek nih, gak ada yang bagus. IPK juga hancur semua gitu. Kita jawab dong. Jadi gini Pak, ada juga orang besar yang bilang kalau nyari ilmu juga sampai ke negeri Cina kan. Ya, kita nggak sebut orang besarnya siapa ini. Nah, saya jawab begitu. Nah gini baru juga di Depok aja udah diprotes. Baru juga nyari ilmu di kota Depok doang nih di UI udah diprotes sama rektor. Gitu. Cuman kita bisik-bisik, ampun Pak Rektor ini kita sebentar lagi mau sidang mau tamat ini kan. Lolosin aja. Akhirnya rektor ya udahlah oke lah. Oh, pantesan jadi pengacara sukses ya. Dari sebelum mau lulus aja sudah beracara ya. Sudah beracara. Iya. Jadi lika-liku menjadi itu pendekatan ini. Dipanggil rektor itu udah. Akhirnya beres. Empatnya kemudian suruh milih. Sayanya suruh cepet-cepet lulus. Udah cepet aja lah. Ya hukum dulu sidang. Nah, jadi tahun 9 menumuni tempat aja. Oh iya, bukan. Takut pada protes kan. Iya. Jadi cepet-cepet kita akhirnya bereskan sidang sama di Fakultas Hukum UI itu. Akhirnya kita sidang skripsi langsung dilulusin. Karena persoalan itu. Sebenarnya kita susah juga lulusan. Cuman karena persoalan ini cepet lulus yang cepet lulus aja kan gitu. Psikologinya lulus? Lulus dong. Kan setelah lulus 97 kita jadi sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya, baru kita masuk nih. Tahun zaman reformasi kan. Tahun 97 lulus sarjana hukum. Tapi masih mahasiswa di Fakultas. Iya. Jadilah kita kepala aktivis di UI. Karena statusnya mahasiswa. Iya. Apa? Sosiologi. Psikologi. Oh, psikologi. Berat yo. Berat. Jadi mahasiswa psikologi ini udah tahun berapa tuh? Tahun 93. Sekarang 97 kan, 98 kan, berarti 5 tahun juga, udah mau tamat juga. Tapi kita masih mahasiswa dan paling senior, karena sudah kuliah 5 tahun Pak. Jadi kita jadi pimpinan aktivis, namanya KBUI, Keluarga Besar UI. Jadi kita demonstrasi, Mahasiswa. referensi, gitu kan, pimpin kan, Rambut gondrong ya kan. Oh dulu nggak gondrong, pendek aja. Cuman kumel. Sekarang kan kumel nih, dulu lebih kumel lagi. Nah, jadilah kita demonstrasi itu harus Rexer. Nah, setelah itu tahun 98 mau ke 99 saya gabung dengan Kalabahu LBH Jakarta ya. LBH Jakarta itu singkat saja. Bareng Bang Munarman kan di Lampung tuh. Dia senior di Jakarta. Saya di Jakarta. Sebentar aja karena kita semua mau ngejar supaya dapat kartu pengacaranya aja kan. Karena waktu itu rekomendasi dari LBH Jakarta itu pimpinannya itu kemudian ada tanda tangan aja itu dari pengadilan tinggi aman. Lulus. Tentunya kita juga harus tetap ujian kan. Tapi dari LBH Jakarta ini beberapa anggota LBH Jakarta si ini adalah sudah praktek di LBH Jakarta gitu kan. Tanda tangan nih. Udah aman nih paling tanda tangan Apong Helina waktu itu kan. Terus sampai kemudian ini toto kita lulus aja. Nah itu bagusnya. Kalau kita mau cari cepat kita ke LBH Jakarta supaya nanti dibikin surat. Pada waktu itu kan yang berkuasa pengadilan tinggi. Hubungan antara LBH Jakarta dengan pengadilan tinggi itu sangat bagus. Jadi surat ketemu surat
KTBLC. Iya. Aman. Tapi Dan tentunya LBH memang lagi top-topnya waktu itu LBH Jakarta. oh iya, waktu itu masih Anand Buyung kan, masih ada Anand Buyung juga, masih ada Munir. Iya. Bang Munir. Wah, top-topnya lah LBH Iya, Jakarta Munir itu luar masih biasa. mimpin di Kontras itu, pas Ya, baru mulai. Jadi kita berjalan secara baik dengan LB Jakarta, akhirnya kita ikut ujian. Tentunya kita nggak tahu yang membuat saya lulus ini apakah LB Jakarta suratnya, apakah kepintaran saya. Masih dipertanyakan. Sampai sekarang saya bertanya ini. Yang penting lulus. Yang kan? penting pertama lulus. Sementara berapa kali itu orang ikut Nggak lulus. nggak lulus 4 kali 5 kali gitu. Karena sulit zaman Iya, itu kan. iya. Karena yang menyelenggarkan adalah LB dari Pak Pengadilan Tinggi Pengadilan. kan. Kalau sekarang kan Kalau sekarang organisasi. organisasi macam-macam, semua Iya. lulus. Semua organisasi boleh. Boleh meluluskan. Iya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kita bisa lulus itu karena ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Atau kombinasi. Iya. Kombinasi. Antara LB Jakarta atau kita Bener-bener lulus. bener-bener Iya. lulus. Bener-bener. Tapi biasanya kita juga kalau ujian lulus terus sih. Oh gitu ya. Oh, iya. Iya. Kuliah di Fakultas Hukum lulus, psikologi ya. lulus. Iya. C nilainya. Iya. C, D. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Iya. Kalau psikologi itu D pun lulus sebenarnya pada waktu itu tuh. Jadi ada beberapa nilai D kita aminkan aja, yang penting kita lulus. Iya, yang penting lulus. Iya. Ya, IPK itu kalau digabungin gede. Iya, 2. Pokoknya 5 deh nilai. Iya, iya. Oh, yang lain kan kumlot 4. Iya. Oh, dari 2 fakultas. Oh, iya, iya. Satu Iya, satu no. kampus Boleh. Iya, boleh dong. Di atas cum laude gitu. Karena nggak boleh dibagi rata, karena beda fakultas kan. Jadi iya. ini 2, sekian, ini 2, sekian harus ditambah. Nah, ini melu edan kabeh iki. Ini melu edan. Kalau kita kemudian dibagi rata nggak bisa karena Iya, iya, fakultasnya iya. berbeda. Enggak proporsional. Nggak proporsional. proporsional. Jadi khusus kita ini akhirnya Iya. ditambah itu Iya. 2 Oh. IPK itu menjadi 5. 5. Luar biasa. 5,7. Iya. Beliau itu tepatnya 5,7. Jadi yang kumlot kan 4. Iya. Nah, saya di atas. Ya. Dibagi 3 orang. Karena yang bantu kuliahnya 3 orang. Loh, sih. Iya. Tapi yang pasti sekarang pengacara kondang. Iya. Wih, Iya. siapa yang nggak kenal ya Iya, kan? iya, iya. Pengacara muda. Nah, jadi 98 kemudian kita 98 kita masih praktek gelap namanya. Karena kita baru ujian tuh tahun 2000 sebenarnya. Tapi tahun 98 setelah reformasi bebas. Siapapun boleh jadi pengacara tanpa surat. Kadang-kadang kita nebeng sama satu orang pengacara, kemudian setelah itu dilepas, dikasih ke substitusi ke kita. Hakim nggak akan nanya tuh. Partner gitu. Kemudian kita dompet. Associate. Ya, kan? Jadi selama 99 baru tahun 2000 kita jadi pengacara langsung ini advokat langsung. Berarti beracara sudah dari sejak 98. 98 sudah 98 sudah beracara sampai 98. sekarang. Lulus 2024. tahun langsung beracara. Iya, pengacara. Top. Kasus apa Mas yang menurut sampean? Enggak, yang pertama dulu. Wah, yang pertama. Oh, jadi gini. Hidup itu waktu mula-mula lulus ini kan namanya orang susah. Iya. Jadi kita juga harus hidup benar-benar prihatin kan. Iya. Tapi kita harus jeli juga. Jadi perkara pertama itu adalah kasus cerai. Bagaimana cara dapetin perkara itu? Jadi tahun 98 ke 99 itu duit udah nggak ada, motor nggak punya, handphone nggak punya. Zaman dulu handphone setengah mati. Iya. Dulu zaman dulu masih. Pager juga setengah mati. Jadi yang kita kerjakan dari Depok naik angkot ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu naik angkot ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada waktu itu di dalam wilayah Pejaten itu. Iya. Pengadilan Agamanya kan masuk ke gang tuh. Kita tongkrongin aja tuh. Itu kan rame tuh orang mau cerai tuh, ibu-ibu, mbak-mbak, jadi kita tongkrongin pakai baju rapi dong, celana hitam, pakai ini, pakai baju rapi. Meyakinkan. Enggak juga, Oh, iya. angkumel. Baru kasus. setiap, jadi kita nunggu kasus. Jadi setiap ada ibu-ibu atau nangis, kelihatan dong. Kita deketin. Gimana Bu, mau dibantu nggak? Bantu apa? Saya bantu nulisin. Waktu itu belum ada format yang resmi dari Pengadilan Agama untuk bikin Layarin ya. bikin gugatan yang tinggal isi. Dulu harus dirancang sendiri. Iya. Akhirnya kita secara kasus kita rancang. Jadi dibayar berapa? Ya 100.000 juga nggak apa-apa Bu. Udah gede zaman itu. Ya 100.000, 200.000. Jadi ya udah dibantu. Jadi Namanya bantu ya. bantu. Iya. Yang sidang mereka ibu-ibu ini yang bikin dokumennya saya. Dapat 100.000, 200.000. Itu berjalan.
kecil, tapi bisa cukup buat makan. Aman dulu, yang penting aman secara jasmani, makan pagi, siang, sore, gitu kan. Nah, baru dilanjut. Ternyata perkara cerai itu nggak pernah berhenti cerai. Kadang-kadang ada harta gono gini yang harus dibagi. Jadi ketika ini lanjut lagi ke persoalan harta gono gini. Harta gono gini ini kemudian mereka bagi. Ketika kita sukses menjualkan rumahnya, sukses menjualkan hartanya, kita dibagi 10%, 20%. Aman lagi. 99, 2000, 2001, jalan begitu terus. Jadi ini adalah proses. Jadi bagaimana seseorang lawyer, apapun pekerjaannya, apapun profesi, semuanya ada melalui proses. Jadi proses berjuang dari bawah, ya? berjuang lulus kuliah, mau jadi pengacara, tidak mungkin langsung menjadi dapat klien yang besar. Mungkin nih bapaknya pengacara gede, mungkin itu pun juga mungkin pribadi, tetap asisten kan gitu, atau partner tadi asosiat. Jadi tetap melalui proses, dan ini proses yang paling khusus Mas Dio adalah perceraian. Target utamanya adalah mencari klien di kantor-kantor urusan agama, agar bisa jalan dan bisa pulang dan makan aman pada hari itu. Kira-kira itu ya konsepnya. Dari makan aman, akhirnya makan di rumah untuk 3 hari aman, untuk sebulan 3 bulan, akhirnya sekali dapat perkara, sekarang bisa untuk 3 tahun, 5 tahun. Kira-kira seperti itulah proses. Itu proses kan. Jadi jangan pernah kita lelah dalam berproses. Semua kehidupannya adalah proses. Contoh Mas Dio, dari nol, bagaimana setelah lulus, bagaimana berjuang dia lulus, kemudian bagaimana dia mengikuti lembaga bantuan hukum, mengurus proses, dan pro bono juga pernah diurus, ya Mas ya? Sampai sekarang pro bono, jadi pro bono itu gratisan. Bukan berarti, ini memang bagian pengabdian daripada seorang lawyer. Maka jangan pernah lelah dalam berjuang. Selamat malam. Meja makan selanjutnya.